Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uniniar di podcast Satu Kata di kanal Public Insight. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak asing di Kalimantan Barat. Dia adalah jurnalis senior di Kalimantan Barat dan juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Barat. Selamat datang di podcast kami, Bang Kundori. Iya, selamat datang Bung Uun ya di podcast Satu Kata. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik nih Bung Uun ya. Dari Skadawa ke sini langsung atau memang berapa hari dari sini? Sudah berapa hari di Kota Pontianak. Rupanya cukup panas juga nih. Musim kemarau ya. Tadi malam hujan tidak salah? Gerimis mengundang aja. Baik Bang Kundori, kita ngobrol-ngobrol santai seperti biasa macam kami di podcast Satu Kata, seperti tamu-tamu lainnya kita ngobrol santai, bercerita tentang ya apa aja lah yang ada di Pontianak Kalimantan Barat maupun di Kota Pontianak khususnya. Nah, kali ini kita akan mengangkat wartawan atau jurnalis di Kalimantan Barat yang saat ini bergelut di tengah derasnya arus informasi digital dan kecerdasan buatan. Nah, bagaimana PWI Kalbar melihat fenomena yang terlalu cepat ini? Ya, terima kasih Bung Uun ya, ya. Dan pemirsa podcast Satu Kata ya. Terima kasih. Dan memang kalau dilihat sekarang perkembangan teknologi ya, digitalisasi di Indonesia, bahkan di Kalimantan Barat cukup luar biasa, bahkan tantangan baru nih bagi teman-teman wartawan atau jurnalistik untuk menghadapi era digitalisasi khususnya di kecerdasan buatan atau AI ya, sehingga jangan sampai salah untuk menggunakan, memanfaatkan. Nanti bisa kalau wartawan ini kan harus berpegang teguh kepada jurnalisme yang ada ya, kode etik. Namun memang pemerintah sendiri melalui Dewan Pers dan teman-teman organisasi pers sudah membuat semacam rambu-rambu regulasi sendiri itu ya Bung Gun ya. Sehingga harus kita pelajari, kita patuhilah penggunaan AI itu sendiri, khususnya di ruang redaksi media di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Barat gitu Bung Gun ya. Nah, bagaimana PWI Kalbar mendorong anggotanya agar tetap memegang teguh prinsip jurnalisme agar tidak terjebak kejar-kejaran kecepatan semata? Ya, memang masalah AI sendiri ya dari PWI Pusat menjadi atensi di bawah kepemimpinan Ketua Umum kita Ahmad Munir yang mana berfokus selain konsolidasi organisasi juga peningkatan kompetensi wartawan di era kecerdasan buatan atau AI serta pemulihan martabat pers nasional. Nah, sekarang kita mendorong PWI di seluruh Indonesia khususnya di Kalimantan Barat, teman-teman wartawan ya, khususnya baik cetak yang masih ada cetak ya, digitalisasi atau online dengan pembekalan pelatihan, kemudian juga ada juga kita di PWI sendiri ada OKK ya, orientasi kewartawan dan keorganisasian. Di situ juga materinya ada 13 materi, bahkan ada PO sendiri dalam PWI di ADRT yang hasil revisi gitu. Sehingga di situ untuk pembekalan calon anggota PWI salah satunya ya tentang penggunaan AI gitu sendiri. Sehingga kalau dulu tidak ada, namun sekarang sudah harus mengikuti perkembangan penggunaannya. Kalau kita tidak ikuti ya ketinggalan, karena ya dengan perkembangan digitalisasi semua harus ikut, sehingga media juga harus bisa melihat bagaimana agar terus berkembang dan tetap jurnalisme dipertahankan oleh teman-teman wartawan khususnya anggota PWI di Indonesia gitu. Nah, apakah sejauh ini anggota PWI sudah memahami apa yang disampaikan oleh PWI tentang kecerdasan buatan ini di seluruh Kalimantan Barat? Nah, saat ini memang kita fokus masih pendataan keanggotaan ya. Namun secara perlahan, secara bertahap kita akan terus membuat program pelatihan-pelatihan khususnya AI, karena jangan AI disalahgunakan gitu kan. Khususnya terjerumus menggunakan AI namun tidak patuh ya atau kode etik yang ada, kode etik jurnalistik, kemudian undang-undang pers yang ada, sehingga
masyarakat akan menilai loh ini produk jurnalistik atau produk apa gitu loh kan. Nah ini yang harus, tapi selama ini alhamdulillah teman-teman masih berpegang teguh ya. Namun terus kita kampanyekan agar jurnalisme yang ada di Kalimantan Barat tetap berpegang, khususnya wartawan. Nah, makanya wartawan juga sekarang ini kan banyak juga nih perkembangan dengan sejak reformasi teman-teman pegiat-pegiat media. Sebenarnya kita tidak ini ya, walaupun dia tidak ada perusahaan pers, dia pengguna media sosial ya, harus juga ada mengikuti rambu-rambu lah ya. Payung hukumnya gitu, terus mengurus perusahaan persnya. Seperti podcast sendiri juga bukan asal teman-teman kadang ada bikin namun tidak kode etik jurnalis lalu ketinggalan gitu. Nah, begitu Bung Un. Artinya harus ada rambu-rambu yang dipatuhi oleh anggota PWI gitu ya. Baik, Bang Kundori. Nah, PWI Kalbar ini kan belum lama ini turut memberikan atensi dan dukungan terhadap perlindungan profesi serta langkah-langkah organisasi. Seberapa rentan sih posisi wartawan di daerah saat ini terhadap ancaman kriminalisasi dan pelecehan profesi, dan bagaimana PWI hadir memberikan proteksi? Memang sekarang ya, makanya itu salah satunya teman-teman wartawan ya, baik di daerah harus kita mendorong untuk bergabung ke organisasi kewartawanan ya. Selain di PWI juga mungkin ada di organisasi lain gitu kan, bisa bergabung karena intinya wadah untuk berorganisasi. Kemudian di situ setiap organisasi pasti punya visi misi, salah satunya adalah untuk solidaritas, untuk hukum. Seperti PWI sendiri kita ada lembaga badan hukum ya, baik di tingkat pusat, untuk tingkat daerah memang untuk Kalbar belum kita bentuk ya. Mudah-mudahan ke depan khususnya di PWI akan kita bentuk sehingga teman-teman bisa untuk diskusi-diskusi tentang hukum. Jadi kita jangan mentang-mentang ya, wartawan kebal hukum, jangan. Lalu musim razia tidak pakai helm itu melanggar hukum ya. Jadi kita juga harus mengikuti, mengaku berlindung di undang-undang pers, namun tidak menerapkan undang-undang pers gitu loh. Bagaimana menjalankan kode etik, memahami tentang jurnalistik. Nah, langkah-langkah itu yang ada sehingga agar ketika bertugas di lapangan tidak salah kaprah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Nah itu yang harus kita paham. Nah di situ menjadi tugas kita semua, khususnya organisasi pers, baik di perusahaan persnya atau di wartawannya, untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia, khususnya di pers sendiri selalu ada regulasi nih dari Dewan Pers, kemudian setiap tahun juga ada ya penggunaan AI, kemudian pedoman pemberitaan ramah anak, banyak juga ya regulasi yang terus diterbitkan oleh Dewan Pers bersama konstituen. Nah ini yang sama-sama kita harus kampanyekan, teman-teman wartawan di lapangan harus bisa memberi edukasi kepada teman-temannya dan masyarakat begitu. Baik, terkait kriminalisasi presiden, kalau tidak salah Bung Kundori baru-baru ini memberikan statement tentang Bang Hotman nggak? Oh ya, itu gimana Hotman tuh? Paris ya. Itu gimana tuh? Nah ini sebenarnya luar biasa ya. Kriminalisasi juga tuh. Dinamika di Indonesia dan teman-teman bukan hanya di PWI juga semua merasa terpanggil untuk angkat bicara, terus bertindak ya. Karena memang seorang public figure, kemudian selama ini sudah berkecimpung ya mungkin lebih senior lah ya di hukum ya, dan banyak lainnya. Namun ketika memberikan diwawancara oleh seorang wartawan, teman-teman wartawan dengan segampangnya melontarkan kata-kata yang mungkin kurang nyaman. Nah sehingga disitulah kita memang harus menjadi evaluasi ya. Nah tapi memang mereka udah minta maaf ya secara ini ya, namun tetap teman-teman khususnya di PWI sendiri melalui PWI pusat melaporkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Nah nanti kita lihat perkembangannya, namun informasi terkini dari pihak kepolisian sudah menindaklanjuti. Nah kemudian di daerah-daerah juga sudah melaporkan juga nih di beberapa polda seperti di Sumatera, di Kalteng. Cuman Kalbar kemarin kita belum melaporkan ke polda, namun kita memberikan dukungan kepada PWI pusat langkah hukum yang harus dilakukan. Karena kalau ini tersakiti semut nih wartawan se-Indonesia. Mudah-mudahan hukum bisa
ambil bijak lah ya dalam hal, dan si siapa Hotman Paris bisa memberikan evaluasi diri juga ya. Karena selama ini kita ada sebagian yang udah fan kepada beliau, ternyata yang kondisi kini jadi tidak fan lagi gitu loh. Nah, inilah dinamika seorang public figure, harus hati-hati. Ini salah satu pembelajaran kepada yang lainnya ya. Karena public figure ini hati-hati, jangan jadikan pers ini lalu musuh, tapi teman. Tapi teman dekat terlalu susah ya kali ya Bang Alun. Dekat terlalu susah, jauh terlalu susah. Makanya berteman dan ikuti apa yang menjadi teman-teman lakukan sebagai wartawan, menjalankan profesinya lah gitu. Tapi langkah hukum tetap dilanjutkan. Ya. Kalau tidak salah tuh Bang Hotman itu sudah minta maaf kalau tidak salah. Ya sudah. Tapi langkah hukum tetap masih berjalan itu. Ya. Baik Bang Gundori. Kalau semisal apa namanya tuh? Tadi kan kriminalisasi terhadap wartawan. Nah, ketika ada seorang wartawan melanggar kode etik, apa yang dilakukan oleh PWI sendiri? Saat ini memang khusus di PWI sendiri ya, di anggota PWI, nanti baru berbicara secara umum ya. Di PWI sendiri untuk menjadi calon anggota PWI ada beberapa formulir yang harus diisi. Salah satunya adalah surat pernyataan ya. Di situ mengikuti aturan kode etik jurnalistik, undang-undang pers, kemudian ADRT PWI sendiri. Nah, di situ ketika mereka melakukan anggota oknum ya melakukan pelanggaran, kita akan memberikan sanksi-sanksi. Pertama peringatan lisan, kemudian tertulis, sehingga sampai rekomendasi pemecatan begitu. Nah, artinya setiap organisasi punya aturan main dong ya, punya kode etik dan punya aturan main. Ketika melanggar ya harus. Namun bagi teman-teman yang belum bergabung di organisasi, nah mereka juga harus mengikuti juga perkembangan itu tadi, memahami kode etik jurnalistik, undang-undang pers. Jangan saya wartawan nih, saya dilindungi undang-undang pers, tapi tidak menjalankan undang-undang pers, memahami, mengikuti, tapi dijadikan dasar tameng. Nah ini biasa oknum ya. Mudah-mudahan di Kalbar sendiri secara perlahan silakan untuk terus belajar, jangan malu ya, bertanya. Mungkin teman-teman yang mungkin baru bergabung menjadi wartawan, bertanya kepada seniornya, kemudian ikuti pelatihan-pelatihan. Nah, sekarang pelatihan banyak, baik dasar, kemudian secara virtual, seling ikut. Artinya diskusi dengan pers bisa memahami. Bahkan sekarang bisa juga dipelajari lewat digitalisasi ya tentang pers, sehingga ketika sudah terjun ke lapangan sudah memahami apa yang akan dilakukan. Nah, karena memang Bang Uun ya, sekarang perkembangan jurnalistik atau wartawan dari masa ke masa ini kita paham sendiri ya. Nah, memang sekarang di Kalbar sendiri kampus-kampus khususnya komunikasi ya sudah ada dua universitas. Minatnya kayaknya masih belum terlalu tinggi ya, malah menurun standar. Nah, di sini yang perlu dievaluasi bersama minatnya. Namun ada juga yang bukan jurusan atau kuliah di komunikasi tapi ingin menjadi wartawan gitu. Jadi belajar wartawan juga bisa otodidak ya, ikut pelatihan, bahkan atau magang di sebuah media, sehingga dia akan bisa ikut baru menjalankan jurnalisme, menulis berita yang benar begitu. Oke. Baik Bang Gundori, kita break sebentar. Jangan kemana-mana, saksikan pesan-pesan berikut ini. Halo warga Pontianak, Mimin mau kasih tahu nih, sebuah percetakan Persona Media. Yaps, mari Mimin kasih tahu. Kira-kira apa aja sih yang bisa dicetak di Persona Media? Dan pastinya di sini bisa cetak apa aja, mulai dari spanduk, brosur, banner, stiker, print gelas, dan masih banyak lagi. Cetaknya rapi, warnanya tajam, dan pengerjaannya cepat. Lokasinya di Jalan Farid Haji Hussein 2, Komplek Alidia 3, nomor B33. Oke, sahabat Satu Kata, saya kembali lagi bersama Bang Gundori membahas dunia jurnalistik di Kalimantan Barat. Bang Gundori, baru-baru ini PWI Kalimantan Barat sudah menggelar OKK. Nah, ada berapa orang kemarin yang diterima? Itu langsung diterima jadi anggota atau ada tahapan selanjutnya di PWI? Ya,
Oke, Bung Un dan podcast satu kata ya. Ya. Memang PWI Kalimantan Barat ya. Kita mengulas PWI Kalimantan Barat di periode kepemimpinan saya ya sejak 30 Maret 2024 ya. 24. Waktu itu sudah kita gelar beberapa OKK, udah yang kelima ya. OKK ini ada orientasi kewartawanan dan keorganisasian. Nah, di situ salah satu pintu masuk untuk menjadi anggota PWI di jenjang muda. Nah, di situ syaratnya harus OKK, pembekalan. Nah, bahkan sekarang PWI Pusat juga mengeluarkan peraturan organisasi khusus untuk OKK. Nah, di OKK sendiri kemarin diikuti yang kelima itu ada 35 orang ya. Sebelum sih banyak juga nih yang daftar ya, ada 50 namun banyak tidak lulus di administrasi. Kenapa? Ada beberapa perusahaan persnya itu belum memenuhi syarat. Baik. Misalnya seperti PT Perorangan, kemudian ada yang CV masih ya. Nah, di situ juga salah satunya kan kita juga harus mengikuti aturan-aturan juga yang berlaku di Dewan Pers. Yeah. Nah, di dalam PO OKK sendiri itu ada 13 sekarang ya, 13 materi. Nah, itu juga menjadi produk PWI ya, bahwa OKK sebelum gabung ke PWI harus mengikuti orientasi kewartawanan, dan di situ tidak ada istilah tidak lulus, namun pembekalan lah untuk menjadi calon anggota. Nah, ketika udah bergabung di situ, mereka akan mengikuti materi-materi yang 13 itu seperti tentang pemahaman Undang-Undang Pers nomor 40 ya, tahun 99, kemudian tentang sejarah PWI yang mungkin selama ini belum tahu gitu kan, kemudian tentang kemerdekaan pers, kemudian tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PWI itu sendiri, dan kode etik perilaku wartawan, dan juga standar-standar kompetensi. Sehingga mereka nanti ikut UKW ya, uji kompetensi, itu sudah paham tentang materi-materi yang ada, karena di PWI juga sudah diberikan materi gitu, Bung Un. Kemarin 35 orang. Ya, Se-Kalimantan Barat. Se-Kalimantan Barat. Nah, jumlah sekarang berapa anggota PWI sekarang? Nah, untuk PWI sendiri memang ada namanya anggota muda dan anggota biasa ya. Nah, untuk yang mengikuti orientasi kewartawanan dan keorganisasian itu akan mendapatkan kartu anggota muda. Nah, anggota muda ini ya selama 2 tahun deh ya. Oke. Nah, 2 tahun. Nah, untuk proses keanggotaan 2 tahun, setelah 2 tahun yang menerbitkan KTA itu dari PWI provinsi. Kemudian setelah 2 tahun dan sudah mengikuti uji kompetensi dan lulus, untuk lampiran syarat mengajukan kenaikan status menjadi anggota biasa. Anggota biasa itu yang menerbitkan KTA adalah PWI Pusat yang langsung ditandangani oleh Ketum PWI Pusat, dan anggota biasa mempunyai hak suara dan hak dipilih dalam setiap konferensi gitu kan, dan itu memang yang diakui secara nasional. Masa berlaku KTA biasa, anggota biasa itu selama 3 tahun. Nah, 3 tahun harus diperpanjang lagi gitu kan. Nah, ketika tidak diperpanjang selama setahun itu akan gugur secara otomatis. Namun sekarang nih, nah ini sekali nih Bung Un, saya PWI Kalbar Asosiasi kepada anggota-anggota PWI baik yang mungkin selama ini KTA-nya mungkin sudah Habis masa habis, ada surat edaran diskresi dari pusat nih, sehingga hingga Desember 2026 itu ada reaktivasi KTA. Jadi misalnya ada anggota yang sudah 5 tahun lalu KTA-nya udah berakhir namun tidak diurus, namun dia masih menjalankan jurnalistik, masih bekerja sebagai wartawan atau mengelola media, namun ingin bergabung PWI lagi, namun selama ini mungkin sudah merasa berakhir, silakan diurus. Sampai di akhir 2026 kita akan terima berkasnya, nanti akan diverifikasi. Syaratnya adalah sudah melampirkan sertifikat UKW minimal muda. Nah, di situ kita akan aktifkan kembali KTA-nya. Nah, kemudian di bawah 2012 ya. Nah, misalnya berakhir di 2011, 2010 kan itu belum ada berlaku UKW ya. Nah, itu juga diberikan diskresi, silakan. Nah, apalagi mungkin yang usia sudah 60 ke atas itu mendapat KTA seumur hidup nih. Seumur hidup. Okay. Nah, sehingga mungkin yang tapi kuncinya masih bekerja sebagai di bidang media. Nah, silakan kita tunggu teman-teman senior-senior kita yang ada di Kalimantan Barat
yang masih menyimpan keanggotaan yang sudah lama masih kita berikan diskresi hingga akhir 2026. Sayang tidak dipakai. Artinya mereka bawa KTA yang lama ke Sekretariat PWI Kalbar atau langsung ke pusat. Alurnya gimana nanti tuh? Ya. Ada formulir yang harus diisi. Nanti di situ ada syaratnya. Di antaranya adalah KTA PWI yang lama tadi, kemudian kartu UKW atau sertifikasi UKW, kemudian KTP, kemudian foto, kemudian ijazah terlahir juga harus dilampirkan, karena minimal syaratnya SLTA ya, SLTA itu untuk menjadi PWI. Nanti serahkan ke Sekretariat PWI atau pengurus-pengurus PWI yang ada di Kalbar untuk diproses, karena akan diusulkan ke pusat. Karena yang menerbitkan KTA biasa itu adalah pusat. Namun kalau belum memiliki itu, silakan kalau mau bergabung nanti di OKK berikutnya yang ingin menjadi gabung bisa diberikan KTA muda. Gitu. Itu sih sementara ini teman-teman yang ada di Kalimantan Barat. Baik, Bang Kundori. Nah, ini Bang Kundori, ada pertanyaan menggelitik sedikit nih. Iya. Kemarin kan bisa dibilang ada dinamika di PWI pusat maupun di PWI Kalbar dari 2025 sampai sekarang. Nah, Pak Kundori bisa menyatukan kembali sedia kala seperti Pak Kundori terpilih tahun 2024. Apa sih, gimana sih? Ada yang terbuang, ada yang masuk kembali, ada itu dinamika memang gimana Pak? Atau badai atau semakin tinggi? Ini Bung Uut luar biasa nih ya. Ya, itulah dinamika organisasi. Ya, semakin tinggi pokok kelapa, semakin badai. Ya, memang sejak kami dilantik ya, Bung Uun ya, di 2024 ya. 2024. Oke. Ketika dilantik, kita langsung terbang konflik di nasional, di pusat ya. Luar biasa. Kita belum menjalankan program apa-apa, Bung Uun, setahun itu, namun pusat sudah konflik sehingga berdampak ke sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya ada Kalimantan Barat. Oke. Nah, di sini tantangan luar biasa teman-teman, tetap menjaga solidaritas, upaya-upaya musyawarah dan mufakat dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Kita mengikuti aturan-aturan karena kita kalau menjalankan secara aturan organisasi, insya Allah kita bisa menyelesaikan secara kekeluargaan lah gitu. Nah, sehingga selama 2 tahun itu sehingga baru digelar kongres persatuan yang ada di Cikarang ya waktu itu, dan alhamdulillah merumuskan hasil kongres untuk menyelesaikan konflik-konflik, dan Kalimantan Barat paling terakhir diselesaikannya bulan lalu ya. Bahkan heboh. Bahkan heboh. Nah, sehingga dinamika pusat selesai. Soal konflik-konflik internal itu biasa, dinamika, dan ini menjadi pembelajaran evaluasi ke semua pengurus, kemudian teman-teman organisasi lain mungkin ya. Sebenarnya masalah-masalah internal bisa diselesaikan secara organisasi, bukan secara emosional, kemudian ke publik, namun bisa diselesaikan secara organisasi. Nah, ini menjadi pembelajaran semua, dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman, kepada publik ya, mungkin yang cukup luar biasa ya, viral, bahkan menjadi artis. Namun itu dinamika, dan hanya teman-teman bisa menilai, atau teman-teman publik yang bisa menilai mana yang bisa diambil hikmahnya dan mana yang tidak. Mudah-mudahan dengan adanya konflik pusat, konflik internal, ini bisa lebih semangat lagi untuk mengembangkan organisasi. Tugas kita adalah itu tadi, salah satu mengkampanyekan jurnalisme di Kalimantan Barat, bukan hanya teman-teman organisasi wartawan ya, namun masyarakat harus sama-sama, apalagi dengan arus deras informasi digitalisasi ya, Bung Un ya. Itu menjadi tantangan terbaru nih bagi teman-teman, khususnya pegiat-pegiat organisasi kewartawanan begitu. Artinya sekarang sudah clear semua? Ya, alhamdulillah sudah clear, dan sejak 1 Juli kemarin kita sudah ada SK kepengurusan hasil pleno, dan ini menindaklanjuti hasil kongres persatuan, kemudian hasil penyelesaian konflik di tingkat nasional hingga daerah. Masalah ada
pergeseran, kemudian ada penambahan itu biasa dalam organisasi. Karena kita juga ADRT juga mengamanahkan, mungkin ada yang tidak aktif, kemudian ada yang mengundurkan diri. Kita harus melakukan proses penyempurnaan lah, atau mutasi-mutasi itu udah biasa dalam sebuah organisasi. Kan begitu, Bung Un. Nah, untuk sinergi dengan pemerintah daerah nih ataupun stakeholder lainnya gimana nih PWI sekarang nih pasca pemulihan kemarin itu? Ya, alhamdulillah sebenarnya kita sejak awal sudah bersinergi ya. Baik di tingkat nasional, pusat, hingga daerah, bahkan waktu pelantikan PWI sendiri di tingkat Kalbar dihadiri oleh pemerintah provinsi ya. Dalam hal itu masih PJ ya waktu itu, karena PJ gubernur. Kemudian beberapa kegiatan ya, kita pernah gelar kegiatan UKW ya, udah 2 kali, kemudian kegiatan lainnya. Bahkan kita PWI sudah mengirim Porwanas ya di 2004 ya, 2004. Dan nanti tahun depan juga ada Porwanas dan Hari Pers Nasional kita hadir. Bahkan kita juga tahun 2024 juga ya, 2024 ya, kita juga menggelar Hari Pers Nasional di tingkat Kalbar 2025 ya, 2025. Dan alhamdulillah dukung dari pemerintah provinsi dan beberapa daerah, dan PWI di daerah juga menggelar. Nah, artinya kita selalu bersinergi ya dalam mendukung program-program pemerintah lewat program-program PWI secara organisasi maupun teman-teman wartawan dalam memberitakan tentang pembangunan. Nah, mudah-mudahan ke depan selalu bersinergi kepada pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Karena saat ini Bung Uun, kita juga sedang mempersiapkan beberapa daerah yang akan kita bentuk PWI di tingkat kabupaten. Dan waktu dekat untuk di Kabupaten Sekado nanti ada konferensi kabupaten itu tanggal 28 Juli. 28 Juli. Hari Selasa depan ini, dan sudah proses tahapan. Nah, kemudian tanggal 6 Agustus ya, nah, itu di PWI Kabupaten Sintang. 2 kabupaten ini sudah layak karena sudah beberapa tahun udah ada bakal-bakal pengurus persiapan, yaitu Pokja. Nah, ini sudah kita naikkan status menjadi PWI Kabupaten di 2 kabupaten. Kemudian nanti mungkin di Kabupaten Ketapang dan kabupaten lainnya yang akan kita bentuk kepengurusan PWI di tingkat daerah, Bung. Terakhir nih Bung Kunduri, apa pesan dan harapan Bang Kunduri bagi insan pers di Kalimantan Barat agar tetap tajam, independen, dan menjadi pilar demokrasi yang sehat ke depannya? Ya. Baik, kami berharap kepada teman-teman pers ya, baik yang senior-senior, kemudian yang sekarang nih yang baru jadi wartawan pemula, kita tetap memahami, bukan menghafal ya kode etik jurnalistik, kemudian undang-undang pers kita jalankan, etika jangan terjerumus dengan perkembangan digitalisasi yang tidak terarah kepada kode etik, karena itu kitab kita yaitu undang-undang pers, kode etik jurnalistik. Dan kita juga harus jangan buta ya terhadap teknologi, ya, ikuti, namun tetap mengedepankan jurnalisme itu, Bung. Dan tetap semangat dan sama-sama kita mengkampanyekan jurnalisme yang ada di Kalimantan Barat, khususnya teman-teman media dan wartawan. Oke, baik Bang Kunduri, terima kasih sudah bercerita banyak tentang PWI Kalimantan Barat maupun insan pers yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih sudah datang di podcast kami. Baik pemirsa, saya akhiri dulu bincang-bincang saya bersama Bung Kunduri, Ketua PWI Kalimantan Barat. Selalu sehat dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.